Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hikmawati, NPM 20110603440 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas C. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kusumawardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koevolusi, adaptasi, kepunahan, dan spesiasi. Koevolusi. Istilah koevolusi ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana dua atau lebih spesies mempengaruhi evolusi satu sama lain secara timbal balik. Terdapat beberapa jenis koevolusi. Yang pertama yaitu koevolusi hubungan predator dan mangsa. Hubungan predator-mangsa ini bersifat universal di seluruh dunia. Dua sudah dijelaskan secara umum, koevolusi pemangsa dan mangsa dengan demikian mudah ditemukan dan diverifikasi di hampir semua ekosistem. Contohnya yaitu citah dan rusa yang mungkin merupakan contoh yang paling banyak dikutip, sementara serigala dan keribu mewakili yang lain di bagian dunia yang jauh lebih dingin. Yang kedua yaitu koevolusi spesies kompetitif. Dalam koevolusi jenis ini, banyak organisme berlomba untuk sumber daya yang sama. Koevolusi semacam ini dapat diverifikasi dengan intervensi tertentu, seperti halnya dengan salamander di pegunungan Great Smoky di Amerika Serikat bagian timur. Ketika satu spesies Letodon dihilangkan, populasi yang lain tumbuh dalam ukuran dan sebaliknya. Yang ketiga ada koevolusi mutualistik. Yang penting, tidak semua bentuk koevolusi pasti merusak salah satu spesies yang terlibat. Dalam koevolusi bersama, organisme yang saling mengandalkan satu sama lain untuk sesuatu yang berkembang bersama berkat kerja sama yang tidak disadari, semacam negosiasi atau kompromi yang tidak disebutkan. Ini terbukti dalam bentuk tanaman dan serangga yang menyerbuki spesies tanaman tersebut. Keempat, ada koevolusi inang parasit. Ketika parasit menginvasi inang, ia melakukannya karena ia menghindari pertahanan inang pada parasit itu. Tetapi, jika inang berevolusi sedemikian rupa sehingga tidak dirugikan secara drastis tanpa mengusir parasit secara langsung. Ada contoh dari koevolusi pemangsa-mangsa 3 spesies. Biji kone ledgopol di Pegunungan Rocky dimakan baik oleh tupai dan skobil, atau sejenis burung. Kemudian contoh spesies yang bersaing, yaitu kupu-kupu tertentu telah berevolusi sehingga terasa tidak enak bagi pemangsa, sehingga pemangsa itu menghindarinya. Ini meningkatkan kemungkinan kupu-kupu lain dimakan. Menambahkan bentuk tekanan selektif, tekanan ini mengarah pada evolusi mimikri, di mana kupu-kupu lain berevolusi agar tampak seperti yang telah dipelajari oleh pemangsa untuk dihindari. Dan contoh dari koevolusi, yaitu evolusi ular raja yang terlihat hampir sama seperti ular karang. Keduanya bisa menjadi agresif terhadap ular lain, tetapi ular karang sangat berbisa dan bukan yang diinginkan manusia. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi merupakan ciri khas yang dilakukan untuk berlindung dari musuh, bahkan cara reproduksi. Pada teori evolusi Darwin, adaptasi adalah mekanisme biologis pada organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau perubahan yang terjadi di lingkungannya saat ini. Seperti dikutip dari laman National Geographic, proses adaptasi akan selalu dialami oleh makhluk hidup, mulai dari penyesuaian karakteristik tubuh, bahkan tingkah laku agar diterima oleh kondisi lingkungannya. Adaptasi juga didefinisikan sebagai hasil genetik yang diturunkan oleh orang tua atau induk organisme. Cara adaptasi akan berkembang dan meningkat dari generasi ke generasi dengan adanya proses evolusi dan seleksi alam. Tujuan adaptasi yang pertama untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dan yang keempat, untuk bertahan hidup. Jenis-jenis adaptasi yang pertama adaptasi morfologi, yang merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini dilakukan guna menyesuaikan bentuk tubuh dan kondisi tempat tinggal untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian adaptasi fisiologi yang merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup, juga melibatkan zat-zat tertentu guna membantu proses metabolisme. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yang merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan tindakan makhluk hidup guna melindungi diri dari serangan pemangsa. Contoh adaptasi dari tingkah laku yaitu tumbuhan air memiliki daun lebih lebar untuk membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Bentuk gigi hewan sesuai jenis makanannya dan hewan di kutub utara yang memiliki kulit dan bulu yang tebal agar tubuhnya dapat bertahan terhadap dingin. Untuk contoh adaptasi fisiologi, manusia mengeluarkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh serta membuang zat sisa. Jenis cacing teredo yang menghasilkan enzim selulase untuk lima membantu mencerna kayu yang dimakannya.
Kemudian hewan herbivora yang memanfaatkan enzim selulase untuk membantu proses pencernaan tumbuhan yang dimakannya, dan pada tubuh ikan yang terdapat gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya tekanan air. Untuk contoh adaptasi tingkah laku, yaitu hewan kaki seribu akan menggulung ketika disentuh. Hewan bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya, hewan kumbang dan tupai akan berpura-pura mati saat dalam menghadapi bahaya, dan juga cumi-cumi akan mengeluarkan tinta berwarna hitam dari tubuhnya ketika dalam keadaan bahaya. Selanjutnya yaitu kepunahan. Kehilangan adalah hilangnya seluruh spesies. Kepunahan bisa terjadi sebab spesies secara teratur muncul melalui spesiasi dan hilang melalui kepunahan. Hampir semua spesies hewan dan tanaman yang telah hidup di bumi sekarang punah, dan tampaknya semua spesies akan mengalami ini. Spesies akan punah bila mereka tidak bisa bertahan saat ada perubahan pada ekologi mereka ataupun ketika persaingan semakin ketat dengan makhluk hidup yang lain yang lebih kuat. Umumnya, suatu spesies akan punah dalam waktu 10 juta tahun, yaitu dihitung dari permulaan kemunculannya. Beberapa spesies biasanya juga disebut fosil hidup karena bisa bertahan dan tidak banyak berubah selama ratusan juta tahun. Salah satu contoh dari fosil hidup yaitu buaya. Salah satu spesies juga disebut punah secara fungsional bila beberapa anggotanya masih hidup tetapi tidak mampu berkembang biak, misalnya karena sudah tua atau hanya ada satu jenis kelamin. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepunahan. Yang pertama yaitu campur tangan manusia. Manusia terkadang menjadi malapetaka bagi keseimbangan makhluk hidup di suatu tempat. Manusia kadangkala untuk mendapatkan sesuatu yang berharga rela membunuh secara membabi buta, tetapi tanpa memikir generasi hewan atau tumbuhan tersebut. Perubahan areal hutan menjadi pemukiman, pertanian, dan perkebunan juga menjadi salah satu penyebab percepatan kepunahan spesies tertentu. Yang kedua yaitu bencana alam besar. Adanya bencana super dahsyat, seperti tumbukan meteor yang terjadi ketika zaman dinosaurus, memungkinkan banyak spesies yang mati dan punah tanpa ada satupun yang selamat untuk meneruskan keturunan di bumi. Sama halnya dengan jika habitat spesies tertentu yang hidup di lokasi yang sempit terkena bencana besar, seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, memungkinkan kepunahan mungkin tidak akan terletakkan lagi. Selanjutnya yaitu didesak populasi lain yang kuat. Dan yang terakhir yaitu daya regenerasi yang rendah. Banyak hewan yang butuh waktu lama untuk masuk ke tahap berkembang biak. Biasa memiliki satu anak per kelahiran, butuh waktu lama untuk merawat anak, sulit untuk kawin, anaknya sulit untuk bertahan hidup hingga dewasa, dan sebagainya. Selanjutnya ada spesiasi. Spesiasi merupakan unit dasar untuk memahami biodiversitas. Spesiasi adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti jenis atau penampakan. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengandalkan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertil dan bervitalitas sama dengan induknya. Dalam pandangan modern, adalah suatu golongan populasi yang alami, yang tersendiri secara genetis dan memiliki bersama suatu gen pool. Suatu spesies adalah unit atau kesatuan terbesar dalam populasi. Di dalamnya terjadi pertukaran gen. Kebanyakan spesies dipisahkan dengan berbeda-beda yang nyata secara anatomi, fisiologi, dan tingkah laku. Spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru yang disebabkan oleh berbagai faktor, di mana spesies baru yang dibentuk lambat laun sifat atau perilakunya akan berbeda. Mekanisme spesiasi. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik adalah spesiasi populasi yang terbagi dua. Salah satunya populasi alopatrik geografis terisolasi. Kedua yaitu spesiasi peripatrik. Spesiasi yang terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme terisolasi dalam lingkungan yang kecil dari populasi tertua, khususnya yaitu spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik adalah spesiasi yang menyimpang sementara dalam mendiami suatu tempat yang sama. Dan yang terakhir, spesiasi parapatrik atau semi-geografik. Spesiasi parapatrik adalah dua zona populasi divergen yang terpisah tetapi saling tumpang tindih. Jadi, kesimpulannya, keevolusi digunakan untuk menggambarkan situasi di mana dua atau lebih spesies mempengaruhi evolusi satu sama lain secara timbal balik. Adaptasi merupakan ciri khas yang dilakukan untuk berlindung dari musuh, bahkan cara bereproduksi. Kehilangan adalah hilangnya seluruh spesies. Kepunahan bisa terjadi sebab spesies secara teratur muncul melalui spesiasi dan hilang. Spesiasi merupakan unit dasar untuk memahami biodiversitas. Spesiasi adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti jenis atau penampakan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.